saya Radinal di Bincang Santai. Sebelumnya kami mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya atas keterlambatan live Bincang Santai karena adanya beberapa hal dan sesuatu hal lainnya. Pada tayangan kali ini kami akan membahas tema tentang netralitas ASN di Pilkada Sopeng. Aparatur Sipil Negara atau ASN, sebuah profesi yang kemudian dilantik atas nama negara untuk mengembang roda tata kelola pemerintahan dan juga memberikan pelayanan publik terbaiknya. Nah, selain itu, ASN juga memiliki kewajiban untuk tetap memegang teguh nilai-nilai profesionalitas, akuntabilitas, dan juga integritas agar birokrasi pemerintahan tidak tergerus dan tidak terintimidasi oleh kepentingan politik. Event pilkada atau event pemilu sering membuat nasib ASN terombang-ambing dan dilematis. Hal ini dikaitkan dengan karena ASN merupakan profesi yang kemudian dilantik, ditempatkan, ditugaskan, dan bahkan diberhentikan oleh pejabat politik. Namun di sisi lainnya, ASN juga perlu tetap menjaga nilai-nilai kode etik ASN sebagai sumpah pada negara. Tapi bagaimana kemudian ASN harus bersikap pada saat tahapan kompetisi pilkada maupun pemilu sementara berlangsung? Sama halnya pula yang akan kita bahas pada hari ini. Pada tayangan kali ini pula kami telah menghadirkan dua pembicara. Telah hadir bersama kita Bapak Dr. Andes Haji Andi Tenrisesu MSc selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sopeng, dan hadir pula Bapak Winardi Esos selaku Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Sopeng. Selamat sore Pak. Sore. Selamat sore. Bagaimana Pak kabarnya? Ya, alhamdulillah baik, sehat. Pak. Tetap sehat Pak ya, dalam Ya. kondisi sibuk seperti ini dan juga masa-masa pandemi kita harus tetap menjaga kesehatan kita Pak untuk memberikan pelayanan terbaiknya. Alhamdulillah. Baik Pak, pada tayangan kali ini kebetulan kami mengangkat tema netralitas ASN di Pilkada Sopeng. Nah, kemudian Pak nanti sementara kita berbincang membahas tema ini, kami akan membuka sesi pertanyaan langsung dari penonton agar interaksi kita sangat aktif dengan penonton juga yang ada di masing-masing tempatnya. Nah ini Pak, kebetulan kan tahapan pilkada kita sudah berlangsung, beberapa tahapan juga telah berlalu. Kemudian terakhir pendaftaran bakal calon bupati dan juga bakal calon wakil bupati sudah dilaksanakan. Nah, ini Pak, kita mau menyoal bagaimana sih sebenarnya ASN harus bersikap pada tahapan-tahapan pilkada khususnya di Kabupaten Sopeng Pak. Mungkin pertama-tama saya berharap bahwa Pak Seda dan juga Pak Ketua menyampaikan dari instansinya masing-masing, badan masing-masing, sebenarnya aturan apa yang kemudian mengikat ASN sehingga mereka harus patuh untuk tetap netral. Diawali mungkin dari Pak Sekda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, dan semoga kita semua dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa, terutama dalam situasi Covid pandemi 19 ini. Yang pertama saya ingin memulai bahwa aparatur sipil negara adalah sebuah profesi yang diangkat dan diberhentikan, dan juga di dalam melaksanakan pekerjaan tugas kesehariannya itu diatur oleh berbagai macam peraturan perundang-undangan. Kaitannya dengan pemilu kada itu ada 4 apa 5 peraturan yang secara nyata menegaskan bahwa aparatur sipil negara ini harus berada pada posisi netralitas dalam pelaksanaan pemilu kada itu. Misalnya saja mengenai peraturan pemerintah nomor 10, kemudian ada undang-undang nomor 5, kemudian ada peraturan pemerintah nomor 42 yang berkaitan dengan pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil. Kemudian yang terakhir ada yang berkaitan dengan Permendagri 53 kaitannya dengan disiplin. Semua itu sudah jelas diatur netralitas ASN di dalam pelaksanaan pemilu kada. Memang sampai hari ini kami sebenarnya dari pihak pemerintah daerah
selaku penanggung jawab aparatur sipil negara di Kabupaten Sopeng, kami cukup gencar, cukup masif memberikan sosialisasi, memberikan pemahaman kepada teman-teman ASN, batasan-batasan yang bisa dia lakukan selaku ASN dalam kaitannya dengan pemilu kada ini. Bahkan terakhir kami ada lagi surat edaran berkaitan dengan pemakaian masker. Nah, itu kami terus lakukan upaya itu supaya teman-teman kami, kolega-kolega kami sesama ASN ini dapat terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan, terutama yang berbenturan dengan aturan-aturan yang ada. Baik Pak, jadi ada sekitar 4 atau 5 kemudian aturan yang mengikat ASN untuk tetap netral Ya. pada saat tahapan pemilu maupun juga pilkada. Dari segi Badan Pengawas Pemilu Pak, aturan apa yang kemudian mengikat ASN? Terima kasih host yang terhormat Pak Sekda selaku juga pembina ASN di lingkup Kabupaten Sopeng. Perlu saya sampaikan bahwa inilah ajang kami untuk bersosialisasi di Bincang Santai ini juga. Seperti yang disampaikan Pak Sekda tadi, ada 4 undang-undang ASN itu yang mengikat, PP 53, kemudian PP nomor 42 ya Pak Sekda, kemudian Undang-Undang nomor 5-nya ASN 2010 itu jelas di situ di beberapa pasal bahwa netralitas ASN itu tidak boleh memihak, tidak boleh ada intervensi dan hal-hal lain, terutama juga yang berbau pemilu atau pilkada. Ini yang tegas. Juga di Undang-Undang Pilkada itu sendiri ada Undang-Undang 10 tahun 2016 ini. Pasal 70 dan 71 itu termasuk di dalamnya kepala desa dan perangkatnya. Jadi ASN, netralitas ASN itu sangat penting di Undang-Undang 10 ini, di Undang-Undang 10 pasal 70 dan 71. Kurang lebih seperti ini bahwa setiap aparatur sipil negara tidak boleh memberikan dukungan atau kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon kepala daerah di pemilu atau pilkada. Kaitan dengan ini, seperti yang disampaikan Pak Sekda tadi, memang betul kami masif di pencegahan ASN di lingkup Kabupaten Sopeng. Sudah beberapa surat penyampaian pencegahan ya Pak Sekda disampaikan ke Pemda, itu langsung ditindaklanjuti oleh Pak Bupati dan Pak Sekda selaku pejabat pembina kepegawaian di lingkup Sopeng. Surat edaran itu juga kami masif ke kunjungan ke SKPD untuk menyampaikan bagaimana bentuk netralitas ASN. Apa yang harus dilakukan ASN di pilkada? Tentu harus netral. Yang pertama, dari segi tingkah laku, tindakan, kegiatan, dan atau hal lain harus netral di pilkada. Termasuk di media sosial. Ada surat edaran ke Menpan RI, ada surat edaran Mendagri, kemudian peraturan Bawaslu nomor 6 tahun 2020 kemarin yang disampaikan oleh Bawaslu bahwa pengawasan netralitas ASN dan TNI Polri Pak Sekda. Ini yang perlu kita cermati bahwa di Sopeng ini dan di beberapa daerah perlu kami sampaikan bahwa tinggal Sopeng dan Toraja Utara kalau tidak salah yang belum ada disoal ke Komisi ASN ini. Untuk di Provinsi Sulsel Pak, Yang tinggal 2 kabupaten kabupaten, ya. Sopeng termasuk. Ya, mudah-mudahan kami berharap tidak ada seperti yang disampaikan Pak Sekda tadi. Mudah-mudahan bertahan. ini. Mudah-mudahan bertahan. Semoga Pak prestasi untuk tidak tergerus melakukan tindakan pelanggaran tidak ada Pak ya. Betul, termasuk di tingkat bawah ya, Pak Sekda juga memantau barangkali bahwa masifnya Panwascam dan PKD kami melakukan sosialisasi kaitan dengan kepala desa, ASN di tingkat bawah, termasuk hal-hal lain yang yang berkaitan dengan netralitas ASN kepala desa dan TNI Polri. Baik Pak. Jadi ada 2 pasal yang kemudian menjadi dasar Pak ya, pasal 70 dan juga pasal 71. Undang-Undang 10. Nah, tapi Pak dari segi Bawaslu ini untuk melakukan pencegahan minimal langkah-langkah apa yang kemudian diambil dari Bawaslu untuk memonitoring agar tidak ada pelanggaran yang terjadi dari ASN termasuk Pak di sosial media. Sosial media. Ya. Ini kami lakukan, pertama ada imbauan tadi. Imbauan kami masif, kemudian langsung kami melakukan sosialisasi di SKPD ASN,
Pak Sekda juga pernah kami mengundang ke acara waktu tahapan pertama setiap SKPD-nya. Pak Sekda selaku pembicara waktu itu, alhamdulillah masif dan mumpuni waktu itu. Yang kedua, ini di media sosial, memang kan jaringannya luas di media sosial. Kami memang menghimbau di media sosial, like and share itu sebelum, sesudah, dan selama tahapan pilkada ini, ASN harus netral, seyogyanya harus netral. Itu sosialisasi kami baik di media sosial. Ada 7 larangan kemarin Pak Sekda yang kami sampaikan, dan Pak Sekda langsung menindaklanjuti dengan surat edarannya waktu itu. Kemudian bagaimana bentuk di media sosial? Ya kami cegah. Bagaimana bentuk pencegahannya itu? Kami bisa saja melakukan penelusuran untuk pencegahannya. Apakah benar ini ASN? Kalau memang ada unsur dugaan pelanggaran netralitas, tentu kami kaji. Tentu kami kaji berdasarkan kajian pengawas pemilu itu, apakah dapat diteruskan lewat pleno ke Komisi ASN atau dihentikan itu. Nanti ke ASN, Komisi ASN yang memberikan sanksi. Saya melihat sanksi-sanksi KSN itu jelas setelah memang memverifikasi Pak Sekda sanksinya apakah betul ASN ini tidak netral atas rekomendasi Bawaslu kepada KSN. Nah, jadi seperti itu Pak ya langkah-langkahnya untuk mencegah terus di media sosial. Nah ini Pak Sekda tadi di jawaban pertama menyampaikan ada beberapa batasan yang kemudian harus dipahami dan dimengerti oleh ASN pada saat tahapan pilkada ini berlangsung. Tapi kalau boleh tahu Pak, sebenarnya batasan-batasan apa saja yang dimaksud oleh Bapak tadi? Ya. Sebenarnya batasannya umum sebenarnya. Di Permendagri 53 itu semua ucapan, tingkah laku, tingkah laku, kemudian perbuatan, termasuk tulisan apa yang melanggar peraturan perundang-undangan itu dapat dikenakan sanksi baik sementara dinas ataupun di luar kedinasan. Nah, aturan ini yang mengikat kalau misalnya dia melanggar Undang-Undang Nomor 10 kaitannya dengan pemilu kada, maka dikenakanlah 3 sanksi itu. Mulai dari ringan, sedang, sampai berat. Yang beratnya Pak pasti diberhentikan Pak ya? Ada kriteria, ada bisa kriteria, penundaan gaji, kenaikan pangkat, bisa penurunan pangkat, sampai pada akhirnya nanti bisa pemecatan. Ya. Nah ini Pak. Dan sebenarnya saya juga tambahkan begini. Saya cukup berterima kasih sebenarnya dengan teman-teman dari Panwas itu. Secara tidak langsung ini menjadikan warning bagi kami, tidak ada acara yang dilakukan oleh Pemda yang tidak hadir Panwas, selalu hadir. Nah, jadi sinergi Pak ya. Diam. Walaupun cuma diam atau sekedar berhahe, tapi itu menunjukkan bahwa memberikan informasi kepada teman-teman bahwa seperti rapat pun yang tidak membicarakan persoalan pilkada itu juga hadir Panwas. Apalagi kalau memang membicarakan yang berkaitan dengan pilkada. Jadi sinergitas antara Pemda dan Bawaslu memang sudah sangat erat Pak ya, untuk menjaga netralitas ASN. Nah, ini Pak, tadi kan sudah disebutkan juga batasan-batasannya seperti apa. Nah, dalam bentuk lisan Pak, karena kan otomatis ketika misalnya ASN sementara jam kerja bertugas, kemudian di luar jam kerjanya itu kan kita tidak tahu ya, ASN ini Pak, dia cuma di rumah kah atau keluar nongkrong misalnya di warkop. Nah, apakah kemudian ketika terbukti ada lisan yang dilontarkan oleh ASN yang kemudian sepertinya menguntungkan bakal pasangan calon atau calon, ketika ini terbukti Pak pasti berikan sanksi juga ya? Ya, itu nanti tergantung dari hasil apa tadi kajiannya Bawaslu. Ada mekanisme yang harus dilakukan melalui Bawaslu, kemudian itu sampai pada titik pengambilan kesimpulan berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin. Tentu tidak semerta, karena bisa jadi intinya adalah kalau memang ada menstreanya, artinya ada niat kepemihakan, ya mungkin memang bisa ditindaklanjuti. Tapi kalau hanya sekedar mungkin hanya sekedar bermain atau berguyon, tapi mengarah ke sana, itu kan nanti kewajibannya Bawaslu untuk mengkaji Pak. Mengkaji. Kemudian hasil kajiannya diberikan kepada pihak KASN. Ya. Nah,
Ini Pak, karena kan masa sekarang perkembangan digital sangat cepat Pak ya. Ya. Apalagi kalau dahulu kita mengawasinya itu lisan dan gerakan ini kan gampang. Nah, di media sosial ini kan agak sulit Pak. Apakah kemudian dari pihak Bawaslu dan juga Pemda bekerja sama minimal Pak, saya memberikan contoh misalnya kita memberikan data akun sosial media, nama akun sosial media ASN yang ada di Shopee. Kemudian nanti Bawaslu melakukan penjaringan. Apakah Pemda dan Bawaslu melakukan tindakan seperti ini Pak? Kalau sampai saat ini tidak. Tidak, Pak, ya? Pertimbangannya begini, bikin akun itu mudah Pak. Ya, untuk palsukan Pak ya. Untuk apa? Iya. Artinya hari ini nama saya si A, 2 menit kemudian ganti nama B Iya. Nama B, ya Pak. dengan nomor telepon yang berbeda. Iya. Jadi mengawasi tidak seperti itu. Hanya memang kami hampir semua grup-grup ya, atau grup WA itu kami masuk. Nah, selaku pembina selalu kami memberikan dia imbauan, aturan-aturan yang biasa di-share sama saya, Pak Kepala Bawaslu kirim ke saya juga share ke teman-teman yang lain supaya kita sama-sama memahami aturan itu. Tapi kalau mengendalikan akun susah kayaknya Pak. Susah Pak ya. Ya susah karena mudah sekali orang bikin-bikin itu. Belum lagi yang akun-akun palsu pakai nama orang kan bisa terjadi. Kalau dari segi Bawaslu Pak bagaimana? Ya, jadi untuk begini. menyikapi ini? Bawaslu kan punya mekanisme, ya, baik dari sisi pencegahan, pengawasan dan penindakannya itu. Jadi ada tahap yang dilakukan oleh Bawaslu apabila ada laporan dan temuan oleh pengawas pemilu, kalau dilaporkan oleh masyarakat juga ada kriteria yang tahap yang harus dilakukan. Pertama kami panggil untuk undang klarifikasi. Misalnya Pak Sekda misalnya ya, Pak Sekda yang diduga ya, kami undang untuk klarifikasi, untuk memberikan keterangannya sejelas-jelasnya, misalnya apa yang diadukan atau ditemukan oleh pengawas pemilu, dilaporkan oleh pelapor misalnya. Nah, hasil klarifikasi itu dituangkan juga di alat bukti, kemudian kami kaji itu. Hasil kajian itu kami plenokan, kalau terpenuhi unsurnya tentu kami rekomendasikan ke KASN. Nanti KASN yang kenakan sanksi, yang memberikan sanksi. Kami juga tidak serta-merta. Jadi kami dari sisi pencegahan masif dulu. Ada MOU yang dikeluarkan kemarin, mungkin Pak Sekda juga sudah membacanya, sudah melihat, Komisi ASN dengan Bawaslu RI, dengan Bawaslu secara berjenjang. Ada salah satu poin di situ di pasal 7 bahwa kalau misalnya ada hal-hal yang berkaitan dengan ASN di lingkupnya, ya berkoordinasi dengan pembina KASN-nya untuk penanganannya. Dapat dilibatkan Pemda setempat untuk penanganannya. Ini MOU ya, MOU. Tapi kalau memang sudah terbukti ke undang-undang yang disampaikan tadi Pak Sekda sama saya, undang-undang tentang ASN-nya, karena Bawaslu dapat ke undang-undang lainnya, seperti ITE, undang-undang ASN-nya sendiri untuk memakai pisau analisis ke kajian kami. Ya, kami bisa ke undang-undang lainnya. Apakah pelanggarannya ke undang-undang lainnya? Ya tentu kami teruskan ke instansi yang berwenang seperti ASN ke Komisi ASN-nya. Jadi tidak serta-merta juga kami akan memberikan kepada ASN bahwa melanggar. Kami masih dulu pencegahannya, mengingatkan, mencegah secara dini dulu. Kalau memang terbukti tentu kami ada pisau penindakan yang dilakukan oleh Bawaslu. Oke Pak. Nah tapi sampai hari ini kira-kira ada tidak Pak perilaku atau tindakan yang menghampiri, minimal Pak kalau di sosial media kan itu like atau share, ada tidak Pak yang ditemukan? Iya, tentu ada. Ada Pak ya? Iya, tentu ada. Pada tahapan Pilkada 2020 ini? Iya, sebelum tahapan juga. Tentu kami juga punya kajian hukum untuk pencegahannya. Seperti itu, misalnya like, apa yang di-like, konten apa yang di-like misalnya. Tentu kami kaji, tidak serta-merta juga kami ada asas kehati-hatian dalam menindaklanjuti ASN dan TNI Polri dalam penindakan kami. Ada Perbawaslu 14 yang sebentar lagi direvisi. Juga peraturan-peraturan lain yang bisa kami jadikan pegangan untuk terutama Undang-Undang Nomor 10 kami. Jadi kami berharap seperti harapannya juga Pak Sekda,
bahwa ASN netral saja di pilkada. Tidak usah banyak gerakan tambahan misalnya di media sosial dan lain-lainnya untuk hal-hal tidak perlu. Itu jelas kemarin Pak Sekda dan jajarannya bahwa nanti digunakan saja hak pilihnya secara baik di TPS. Ya, jadi di satu sisi memang dilematis, ASN harus netral di undang-undangnya, di satu sisi diberikan hak pilih oleh undang-undang. Ya, sebagai warga negara. Ya, tidak seperti TNI Polri. Baik Pak. Nah, tapi Pak saya mau lebih mengerucut lagi. Mungkin tidak ke faktor ASN-nya. Ya. Tapi saya berpikir seperti ini Pak. Di aturan yang kemudian digunakan oleh Bawaslu dan juga aturan-aturan 4 atau 5 tadi dari segi pemerintah Pak, ini kan mengatur tentang netralitas ASN. Nah, terus bagaimana kemudian sikap yang ada di bawahnya? Nah, maksud saya Pak, ini pekerja kontrak yang kemudian dinaungi oleh pemerintah daerah. Ya. Nah, apakah kemudian kalau misalnya kita temukan, saya bahasakan saja Pak ya, semacam sukarela atau honorer. Mereka juga merupakan simpatisan, entah mereka simpatisan secara langsung di lapangan atau mereka melakukan like dan share di media sosial. Bagaimana kemudian tindakan yang diambil oleh pemerintah dan juga Bawaslu, kemudian aturan apa yang sebenarnya yang kemudian mereka dapat dikaitkan? Justru malah lebih mudah sebenarnya. Lebih mudah Pak ya? Lebih mudah menindaki seperti itu. Makanya kami memang selalu menyampaikan aturan-aturan ini tidak hanya berlaku di ASN, tapi selama dia berkecimpung atau terlibat di dalam pemerintahan ini harus ikut di aturan ini. Nah, artinya kontrak, PHTL atau apapun istilahnya, selama dia berkecimpung di dalam pemerintahan ini ya harus tunduk dengan aturan itu. Persoalan sanksinya lebih mudah lagi. Seperti apa Pak sanksinya Pak? Ya sudah berhentikan. Langsung pecat Pak ya? Itu bahkan lebih mudah lagi. Lebih mudah lagi. Kalau terbukti. Jadi pada intinya Pak, Tidak perlu KSN. ya tidak perlu Pak ya, tidak perlu ke KSN. Iya betul Pak. Langsung Jadi saja berhentikan. jadi pada dasarnya seluruh individu yang kemudian memiliki keterkaitan dengan pemerintah Ya. daerah pokoknya harus patuh untuk netral. Ya, cuma di tahapan memang pilkada. tentu ada supaya kita tidak diskriminatif, tentu ada penelusuran. Apakah betul? Ya, tentu tidak sama dengan prosedur yang dilakukan oleh Panwaslu. Kami tentu sangat sederhana melakukannya. Tapi kalau sudah jelas sudah. Ya sudah pecat saja. Selesai Pak ya, selesai masalah. itu. Nah, ini Pak dari segi Bawaslu seperti apa penindakannya? Kalau Bawaslu jelas, kami pakai Undang-Undang Nomor 14 tentang penanganan temuan dan laporan. Undang-Undang Nomor 14. Perbawaslu Nomor 14. Perbawaslu nomor Perbawaslu Nomor 14 tahun 2017. Ya, tentang penanganan laporan. Jadi laporan itu ditangani di Bawaslu secara berjenjang mulai dari Panwascam, PKD Panwascam 3 hari setelah diregister di Bawaslu, baik laporan ataupun temuan. Ada kajian awal kami lakukan, nah kajian awal itulah diakhiri dengan pleno pengawas pemilu di tingkat kecamatan dan kabupaten di Bawaslu. Kalau plenonya mengatakan bahwa ini administrasi, misalnya pelanggaran ASN kan administrasi, ke undang-undang lainnya kami teruskan. Kalau dugaannya pidana, kami teruskan ke Gakumdu untuk diolah di Gakumdu. Kalau misalnya etik penyelenggara pemilu, kami ke DKPP. Itu Oke Pak. itu Nah, mekanismenya. kita Pak mau lebih masuk lagi nih, khusus untuk di bagian pemerintah daerah Pak ya. Ini sebenarnya Pak langkah-langkah apa yang kemudian dapat menjamin bahwa netralitas ASN itu dapat terjaga secara internal? Karena kan kita paham bersama bahwa Bawaslu pasti akan menjaga dan mengawasi secara eksternal. Nah, secara internalnya Pak, ini langkah-langkah apa yang kemudian diambil? Yang pertama itu adalah kami masif menyampaikan ke seluruh pimpinan SKPD. Pimpinan SKPD juga setiap saat menyampaikan kepada seluruh jajaran di bawahnya. Bagaimana dia bertingkah laku, bagaimana dia berbicara, bagaimana dia berbuat, bagaimana dia melaksanakan tugas. Itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu peraturan perundang-undangan yang harus dia jalankan kaitannya dengan yang berhubungan dengan pemilu kada ini, dalam hal ini adalah netralitas itu. Jadi, kami sudah sampaikan semua. Cuma memang kadang mungkin terjadi kalau dia tidak sadar. Ya. Nah, contoh misalnya kebetulan saja ketemu
ya misalnya Kebetulan. seperti kita contohkan saja kejadian di beberapa di tempat lain. Ya. Kebetulan berpapasan di salah satu tempat umum, katakanlah mall seperti kita lihat di televisi, bertemu dengan mall, kemudian berpelukan, kemudian selfie, Iya. ya. Kebetulan ini calon bupatinya, tapi ini tempat lain ya. Tempatnya Pak ya. Calon bupatinya naikkan simbol secara tidak sadar. Iya. Si ASN ini, orang ini, ASN ini juga Ikut. menaikkan itu. Ikut memberikan Nah. tanda Pak ya. Refleks. Padahal hanya ketemu di mall. Nah, seperti itu. Tentu kita ini yang kita tentu ada yang melalui prosedurnya. Kalau itu ASN melalui Panwas, kalau kami melalui tentu melalui BKD dalam hal ini Badan Kepegawaian memanggil misalnya kalau bukan itu adalah non ASN tapi terlibat di dalam pemerintahan ini misalnya PATL, kontrak dan sebagainya, tentu dipanggil kemudian diberikan pemahaman kalau dia belum paham misalnya, atau kalau memang dia sudah paham tapi dia sengaja memang ya mudah sekali kita lakukan. Mudah Pak ya. Ya. Nah, baik Pak, ini Pak Ketua untuk pengawasan langkah-langkah apa sebenarnya yang kemudian diambil Bawaslu? Semisal Pak ya, ada pelanggaran yang kemudian melibatkan orang, oknum ataupun kelompok di luar daripada calon. Ya. Nah, untuk tidak memilih calon ini. Untuk ASN-nya. Ya, untuk ASN Pak, terkhusus untuk ASN. Sebelum saya masuk ke situ, ada pertanyaan ke saya di lewat acara sosialisasi kami, bahwa bagaimana misalnya kalau misalnya istri saya ASN, saya petugas partai, atau sebaliknya, suami saya ASN, saya tim sukses misalnya. Saya mengatakan bahwa kami tidak bisa memisahkan Anda sebagai suami istri. Iya, tidak bisa. Iya, kami tidak bisa memisahkan suami istri. Yang kami harus pisahkan adalah tingkah laku masing-masing. Seperti yang disampaikan Pak Sekda. Apa yang menjadi tugas pokok sebagai ASN? Ya sebagai ASN tugas pokoknya. Karena melekat kepada dirinya, selama dia dilantik sebagai ASN sampai masa pensiun, itu tetap ASN. Tidak ada lagi image mengatakan bahwa saya pulang kantor bukan ASN. Tidak seperti itu. Ya. Kemudian seperti petugas partai atau tim sukses, tim kampanye dan seterusnya itu, dia harus menjaga istrinya atau suaminya sebagai ASN, jangan menggiring-giring. Jangan diikut di bawah. Pak, ya? Itu. Kami tidak bisa memisahkan, pisah rumah dan lain-lain sebagainya. Itu tidak. Nah, kaitan dengan apa tindakan Bawaslu atau langkah-langkah pencegahan pengawasan Bawaslu yang ditanyakan tadi, bahwa kami melakukan berbagai sosialisasi mulai tingkat kabupaten sampai di tingkat desa kelurahan. Sosialisasi kita itu masif, baik lewat surat imbauan dibacakan di masjid-masjid, tujuh larangan itu Pak Sekda yang disadur di undang-undang, kemudian di surat-surat edaran, kemudian pencegahan langsung sosialisasi ke masyarakat lewat Zoom meeting, kemudian PKD kami, Panwas Kelurahan Desa kami menyampaikan lewat memfungsikan RT RW ataupun tokoh-tokoh masyarakat di wilayahnya masing-masing. Tentu kami dari sisi pencegahannya dulu. Apabila ada temuan pengawas pemilu dengan laporan masyarakat, tentu wajib juga hukumnya kami tindak lanjuti. Perlu ditindaklanjuti Pak. Ya, wajib. Baik Pak. Nah, sambil kita berbincang ini, kita Pak mau coba cek apakah ada pertanyaan yang kemudian telah hadir dari penonton di bagian komentar. Belum ada ya? Baik, belum ada Pak. Ya. Nah, jadi kita lanjut saja. Ini kan Pak data terakhir berdasarkan data per 31 Juli 2020. Ini sumbernya KASN. Ya. Apa yang menjadi penyebab ASN tidak netral sebenarnya Pak? Terkhususnya di Sopeng. Kalau misalnya kita berkaca dari kasus-kasus dahulu. Dari Pak Sekda mungkin bagaimana Pak? Ya sebenarnya kalau saya mungkin dari aturan itu sendiri sebenarnya. Dikasih HP. Kenapa? Pertama dia punya hak pilih. Ya. Pertama punya hak pilih. Nah, kedua kita juga diatur namanya struktur organisasi. Struktur organisasi itu kan berjenjang mulai dari bupati, sekda sampai ke kan diatur. Nah, kalau struktur ini salah satunya adalah yang menyebabkan terjadi netralitas itu adalah kan biasanya di pucuk pimpinan. Ya, di pucuk pimpinan Pak ya. Ya, tapi kita ada struktur.
Nah, coba kalau struktur pemerintahan ini terpisah misalnya, Ya. ya tentu lebih mudah lagi tidak netral kan? Karena agak ribet Pak ya kalau misalnya struktur kita ternyata pimpinan yang di atas itu pejabat politik. Iya, itu kan seperti itu. Karena strukturnya seperti itu. Ya jadi mau tidak mau Iya. Walaupun itulah makanya di dalam aturan di Undang-Undang Nomor 10 kemudian di 42 itu ada memang penegasan bahwa melaksanakan tugas pimpinan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ini sebenarnya itu juga yang menciptakan. Jadi kita memang juga dibatasi, jadi lakukan. Nah, cuma persoalannya memisahkan kondisi ini memang sulit terjadi. yang sulit Pak ya, tapi mengantisipasi bisa. Tidak bisa karena jelas aturannya, Sama juga sebenarnya yang tadi dibilang Pak, antara seorang ibu dengan seorang suami, satu ASN, satu pengurus partai. Ini sulit. Ya karena tidak mungkin Pak diinstruksikan untuk cerai, kan tidak mungkin Pak ya. Tidak mungkin Pak ya. Nah, memisahkannya, ya makanya memang itulah yang batasannya itu adalah ya Untuk tinggal membatasi lakukan. perilaku. Iya. Minimal pada kondisi proses pemilihan ini, setelah itu ya lain cerita lagi, minimal batasi diri. Ya Pak, itu secara internal Pak ya. Jadi kalau secara eksternal Pak dari pihak Bawaslu, sebenarnya apa penyebab kemudian ASN ada yang kemudian ditemukan tidak netral? Mungkin begini ya, menurut IKP Indeks Kerawanan termasuk ASN dan netralitas TNI Polri serta politik uang termasuk indeks kerawanan. ASN itu memang dilematis seperti yang disampaikan tadi, dilematis punya hak pilih, tapi seyogyanya memang dia harus netral. Dia harus netral. Ada beberapa hal yang kemungkinannya kenapa ASN itu, terutama mungkin tanda petik mungkin ada iming-iming atau jabatan dan lain-lain sebagainya, ada hal-hal lain. Jabatan. Iya, kemudian ada pendekatan-pendekatan memang ASN-nya sendiri yang seyogyanya memang harus netral. Nah, inilah yang menjadi fungsi kami termasuk pembina kepegawaian untuk memberikan edukasi kepada ASN bahwa netral saja ASN. Netral saja dalam pilkada dalam tahapan. Tidak perlu Anda menggiring-giring dirinya ke kampanye misalnya, ke keberpihakan, menguntungkan dan merugikannya pasal 71 ayat 2 itu, kemudian hal-hal lain yang dianggap ASN tidak netral di media sosial. Termasuk misalnya yang saya sampaikan tadi, suami istri ASN, ada etik di situ. Misalnya, tidak usahlah memakai misalnya kendaraan suaminya yang ada tanda partainya ke kantor, misalnya. Itu yang menjadi juga dugaan pelanggaran bahwa ketidaknetralan. Ada tanda, ada kegiatan, ada juga perbuatan yang menguntungkan, diduga menguntungkan dan merugikan. Misalnya suaminya ASN, istrinya bukan ASN petugas partai, ada tanda-tanda misalnya di kendaraan dan mobilnya termasuk pakaiannya, itu kan tidak perlu dibawa-bawa ke ranah ASN-nya di kantor. Itu pencegahan kami. Baik Pak. Nah, ini tadi saya mendengar Bapak sebutkan karena ada iming-iming jabatan. Iya. Misalnya Pak ya, misalnya. Tapi terus kemudian bagaimana sebenarnya kita harus mengantisipasi ini? Sebenarnya itu sudah jelas di dalam Iya, Pak. aturan kita. Jabatan itu tidak serta-merta ditempatkan orang. ya. Diperlukan persyaratan tertentu. Ada kompetensi, ada keterampilan, baik teknis maupun administratif. Bahkan ada tes untuk jabatan level tertentu, misalnya eselon 2 itu kan ada asesmennya. Dinilai orang-orang luar, kemudian ada nilai, kemudian diusulkan. Walaupun nanti pada pengambil kebijakan keputusannya ada memang di pucuk pimpinan, dalam hal ini adalah bupati sebagai pengambilnya. Tapi prosesnya itu tidak seperti itu, dan ada kompetensi. Sebenarnya kalau ASN-nya ini berpikir dengan jernih, ya untuk apa dengan pendekatan-pendekatan, melakukan pendekatan-pendekatan melalui cara-cara yang tadi disampaikan dalam di
pilkada ini untuk mendapatkan itu, saya pikir tidak perlu. Selama punya kompetensi, punya keterampilan, buktikan bahwa punya itu. Ada mau, seleksi. Pasti Ada seleksi. pemimpin juga melihat bahwa ini orang mampu, ini tidak mampu. Oh, baik Pak. Seperti itu. Seperti itu Pak ya. Iya. Jadi sebenarnya ada asesmen yang kemudian digunakan Ada untuk penilaian, Pak. ya untuk mengatur secara teratur. Iya, Nah, ada. agar jabatan ini sebenarnya tidak bisa dijadikan kemudian bola umpangan Pak. Kalau maksud saya Tidak bisa, Pak ya. tidak perlu sebenarnya. Ya tidak perlu Pak. Nah kemudian Pak kita mau coba untuk lebih menelisik lagi sebenarnya aturan-aturan yang kemudian digunakan. Nah, menelisik lagi. Sebenarnya dari segi Bawaslu dan juga dari segi pemerintah, apakah hanya kemudian beberapa pasal tadi yang Bapak sebutkan, dari birokrat juga ada 4 atau 5 aturan, apakah ada lagi aturan tambahan yang kemudian bisa dikenakan untuk netralitas ASN? Termasuk turunan-turunannya, banyak surat edarannya Pak. Banyak Surat surat edaran. edaran dari Kemenpan RB, Mendagri, kemudian KSN-nya sendiri, itu banyak. Termasuk hal-hal disadur dari undang-undang yang disampaikan Pak Sekda tadi, PP 53, Undang-Undang Nomor 5 dan PP 42-nya ASN. Jadi hal inilah yang menjadi penekanan buat ASN, karena memang seperti itu, harus netral. Harus netral Pak. Harus netral. Intinya harus netral. Kalau dari- Tidak ada kemudian sebelum, sesudah, dan setelah pilkada harus netral, menunjukkan kenetralitasnya. baik Pak. Dari segi pemerintah Pak bagaimana? Ada turunan spesifik? Sama sebenarnya itu Ya. juga. Jadi pemerintah itu, dari pemerintah jelas tadi ada 10, ada 53, ada 42, turunannya banyak. Surat edaran. Iya, tapi sebenarnya ujung-ujungnya nanti bawa ke sana, ke undang-undang Undang-undang. pokoknya, aturan pokoknya. Tapi imbauannya selalu mendasari itu berkaitan dengan netralitas ini. Baik Pak, kita mau coba untuk cek apakah ada pertanyaan kemudian yang telah dilontarkan oleh penonton. Nah, mungkin operator bisa tampilkan kita bersama-sama untuk melihat Pak. Ya sambil ditunggu Pak, ini kita bisa minum Iya. air dulu juga. Ya. Karena kita telah bincang lama. Karena susah juga memang sebenarnya kalau seorang ASN kemudian dia sudah tahu aturannya, Ya. kemudian dia sudah sampai. Cuma memang harus batasi diri lah, minimal sampai tahapan ini selesai. Ya minimal bersabarlah. Iya, itu saja. Bersabar sampai tahapan ini selesai. Ya. Baik Pak, ini sudah ada pertanyaan yang kami saring dari link komentar. Salut keren. Ini dari Muhammad Tarikullah. Ya. Nah, baik saya bacakan Pak ya. Salut keren. Tabe Pak Sekda dan Pak Bawaslu, Ketua Bawaslu, mohon pencerahan. Kategori ASN yang mana? Apakah tenaga kontrak atau sejenisnya dan yang enggak? Nah, jadi begitu Pak ya, pertanyaannya. Oke, langsung saja Pak. Oke. Mungkin bisa dikomentari Sebenarnya seperti ASN itu kan diatur dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian ada sanksinya. Kemudian ada PATL atau ada tenaga kontrak. Ini juga kena. Dia harus mengikuti aturan netralitas PNS ini. Dia harus mengikuti aturan netralitas selama dia berada dalam sistem pemerintahan ini. Iya. Artinya berada dalam sistem itu dia mendapatkan, katakanlah mendapatkan honor misalnya, Kan imbalan. imbalan dari pemerintah, berarti dia harus ikut aturan itu walaupun dia bukan ASN. Walaupun dia bukan ASN, Pak, Walaupun ya. dia selama PAT. dia memiliki keterkaitan Iya, dengan karena pemerintah daerah. ada dia mendapatkan sesuatu dari pemerintah ini. Nah, yang diatur oleh pemerintahan ini ya semua yang berkecimpung di dalam pemerintahan ini, termasuk itulah PATL itu. Jadi ASN itu kan jelas di Undang-Undang ASN bahwa yang kategori ASN itu seperti apa? Ya, seperti apa? Seperti misalnya yang disampaikan Pak Sekda tadi, memakai kontrak dan lain-lain sebagainya yang dipekerjakan lewat Iya. kontrak. Kontrak, kemudian diberikan imbalan atas Iya. jasanya. Iya. Iya. Baik Pak, nah ini
lanjut Pak ya. Data terakhir yang kami himpun berdasarkan surat edaran Mendagri nomor B/71/M titik titik SM titik 00 titik 00 tahun 2017. Nah, ini mengenai etik ASN. Ada dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik, memasang spanduk atau baliho yang mempromosikan serta mendeklarasikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah ataupun wakil kepala daerah. Nah, tingkat pengawasannya Pak, ini kan biasanya orang pasang baliho itu tengah malam Pak. Nah, ini kan baliho itu kan jelas, kita cermati dulu apa maksudnya, misalnya pasang sosialisasi mengenai dirinya. Tidak perlu saya sebutkan kabupatennya Pak Sekdaya, ada di kabupaten lain dia mendeklarasikan dirinya untuk menjadi calon kepala daerah, itu terjerat ke ASN. Ya, mendeklarasikan dirinya lewat spanduk, baliho dan lain sebagainya, tapi seyogyanya belum dapat dilakukan berdasarkan KSN, tapi dia lakukan karena dia masih berstatus ASN, belum mundur dari ASN kemudian jadi calon. Apa yang harus dilakukan Bawaslu? Tentu pengawasan dulu. Pengawasannya kita telusuri, ada penelusuran di kami keabsahannya, apakah betul-betul memang ASN ini digunakan atau dia memasang sendiri atau dan sebagainya. Ada penelusuran. Kalau penelusuran kami dapat ditingkatkan ke temuan, tentu jadikan temuan. Ya, ada hal pengawasan langsung kami, baik dari informasi awal ataupun hal-hal yang dari hasil pengawasan di lapangan oleh pengawas pemilu kami di tingkat bawah. Itu Baik, yang Pak. kami lakukan. Nah, strategi dari pemerintah daerah Pak untuk mengontrol supaya perilaku-perilaku atau pelanggaran mau itu ASN atau kontrak atau honorer supaya tidak terlibat untuk memasang spanduk atau baliho. Dipisahkan dulu, memasang atau dipasangkan? Memasang Pak. Hah? Memasang. Kalau memasang lain Pak. Misalnya di dekat rumah saya dipasangkan orang, bukan saya yang masang. Maksud saya Pak, individunya Ya, yang itulah. terlibat untuk memasang. Nah, Karena kalau seperti itu Pak kan otomatis kok saya melanggar karena kan orang lain yang pasang Ya, kamu. itu. Tidak Makanya seperti saya itu Pak. bilang, memasang atau dipasangkan. Memasang Pak, memasang. Sebenarnya tidak boleh memasangkan itu. Kalau selama dia masuk kategori tadi. Baik Pak, lanjut. Ini kemudian bagaimana strategi menghindarkan atau mencegah ASN untuk tidak berpihak jika pemilihan nanti ternyata lawan petahana adalah kota kosong, kolom kosong. Nah, bagaimana langkah pencegahan Bawaslu dan bagaimana Pak Sekda merespon atau menyikapi hal ini? Nah, apalagi kota kosong atau kolom kosong juga pilihan. Sama Ini saja. bagaimana Pak menyikapi? Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya Pak ya? Sama saja. Ada calon lain atau kotak kosong kan prosesnya sama. Yang membedakan kan jumlah saja. Sekian calon dengan tidak ada calon. Dalam hal ini adalah kotak kosong. Tapi proses pemilu kada ini kan tidak berubah. Ya tetap tidak berubah Pak ya? Iya, berarti aturannya sama, tetap sama dengan itu. Nah. ASN harus netral. Nah, betul Pak. Tapi kan pada dasarnya begini Pak. ASN ini kan termasuk golongan yang sangat spesial karena dianjurkan untuk netral tapi diberikan hak sebagai warga negara untuk memilih. Nah, pada intinya kan ini kalau misalnya mereka memilih kolom kosong, mau maaf Pak ya, atau memilih lawan lain selain incumbent itu bagaimana Pak? Siapa yang tahu? Iya. Ini kan hak pilih seseorang itu Siapa kan yang tahu? Tapi rahasia. pada dasarnya Pak untuk mencegah itu untuk mempromosi yang harus kita tindaki Pak ya. Apanya? Untuk mempromosinya yang akan kita tindaki. Maksudnya mau promosi? Maksudnya Pak untuk ikut berkampanye. Oh iya, Oh, tidak kalau boleh itu kan kalau tidak Sudah pasti boleh. Pak ya. Kalau Nah, itu kalau itu jelas. sudah pasti. Iya. Kalau itu sudah jelas. Baik Perlakuannya Pak. sama Iya. seperti Nah. yang sama Pak Sekda. Ini Pak juga lebih menarik lagi. Kalau misalnya nih kemudian ada pejabat yang menggunakan kekuasaannya kemudian melakukan intervensi terhadap penyelenggara untuk mendapatkan informasi secepat mungkin yang paling update pada saat misalnya Pak penghitungan. Nah, ini kemudian bagaimana sebenarnya dari jajaran pemerintah kemudian melakukan atau menyaring tindakan seperti ini atau bagaimana Pak pengawasan secara eksternalnya? Jadi begini, untuk hasil penghitungan suara nanti yang tetap sah itu adalah yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kota. Yang tetap sah itu yang diplenokan dan ditetapkan oleh KPU. Adapun hasil quick count yang diamanahkan oleh peraturan KPU itu kan biasa ada quick count itu, penghitungan cepat itu menjadi dasar
juga buat masyarakat untuk melihat. Tapi yang penetapannya itu yang sah oleh KPU. Mungkin data-data sementara banyak berseliweran, tapi kami Bawaslu tidak mencermati itu sebagai data valid seperti Pemda misalnya. Sekedar Iya. kalau kami dari pemerintah sebelum ada KPU, Iya. kemudian sebagai referensi adalah hasil quickcon. Kalau ada pun data-data yang lain ya kita Iya. anggap sajalah sebagai referensi biasa saja, tidak perlu menjadi acuan Pak ya. ya tidak perlu. Tidak perlu menjadi acuan. Nah, baik Pak, ini dengan adanya aturan hukum yang ada saat ini, seharusnya angka netralitas ASN bisa ditekan jika aturan benar-benar dijalankan. Nah, pertanyaan saya Pak, ini apakah aturan itu benar-benar dijalankan? Ya. Ini pertanyaan Pak langsung dari akun Facebook, akun milik atas nama Amir RW. Dijalankan, Ini Pak bagaimana? Pak. Selama ada kemudian proses Temuan, prosedur penelitian dilakukan oleh Panwas dan itu terbukti dijalankan. Iya. Tetap dijalankan Pak ya, pasti iya. dijalankan. Pasti dijalankan. Nah, baik Pak, ini kemudian ini kan pertanyaannya angka netralitas ASN. Sebenarnya Pak, angka netralitas ASN ini kalau dari pengawasan Bawaslu seperti apa? Grafiknya atau kita ambil contoh kita berdasar atas apa? Atas indeks kerawanan yang dikeluarkan oleh Bawaslu kemarin ada memang grafik. Kalau di pemilu kemarin agak meningkat di pemilu kemarin. Maksudnya angka meningkatnya ini meningkat Netralitas netralitasnya? meningkat, Oh. ya, yang diteruskan ke KSN. Tapi memang penekanannya di sini di tahapan-tahapan ini agak labil. Saya lihat apa namanya? Mungkin mudah-mudahan pemahaman ASN lebih apa namanya baik. lebih mengetahui undang-undangnya sendiri, karena sejak diundangkan itu wajib hukumnya warga negara harus mengetahui setelah dilembar negarakan wajib hukumnya termasuk undang-undang ASN sendiri, bahwa kita harus netral misalnya, kita harus tidak memihak misalnya seperti yang disampaikan di atas. Itu. Jadi kami lihat nanti setelah mungkin akhir-akhir tahun Dilihat grafiknya. untuk di akhir-akhir tahapan Iya, Pak ya. iya. Kalau dari segi pemerintah Pak, bagaimana kemudian yang digunakan sebagai dasar untuk angka? Oh ternyata kita memang sangat tinggi angka netralitas ASN itu. Kami belum pernah melakukan itu, Oh belum ada Pak ya? belum ada yang mencoba melihat sejauh mana netralitas PNS ini, kecuali memang referensinya seperti yang tadi Iya. ada yang dilakukan oleh di Panwas ya, Iya. yang dilakukan. Nah itu seperti itu, hanya itu juga. Tapi kalau secara kelembagaan oleh pemerintah daerah atau pemerintah yang lain mungkin memang belum pernah. Tapi intinya ya kami berharap makin hari makin bagus dengan Ya. masifnya sosialisasi, Pencegahan. masifnya pencegahan, masifnya di setiap kesempatan kita berikan peringatan, kemudian mungkin ada sanksi yang sifatnya administratif. Selama itu saya yakin akan makin menekan. Nah, baik Pak. Nah tapi kalau boleh tahu Pak ya, dari segi internal dan juga dari segi eksternal pengawasan, ini sebenarnya sebab seorang ASN itu tidak netral sebenarnya apa? Ya, Iya. Mungkin karena pertama alasan klasik ya, ketidaktahuannya juga. Klasik, Pak, ya? Iya, Tidak ketidaktahuannya bahwa kami tidak tahu bahwa tidak boleh mengomentari itu. Itu kan alasan klasik sebenarnya. Tidak boleh. Jadi semua sosialisasi yang kami sampaikan, termasuk 7 larangan yang kami rangkum itu tidak boleh dilakukan. Foto bersama pasangan calon yang disampaikan Pak Said itu pun dipertanyakan oleh ASN. Tidak boleh. Artinya ada hal-hal yang diduga ketidaknetralan seperti itu. Nah, kami melakukan sosialisasi ini agar memang ASN tidak menjadi alasan klasik itu karena ketidaktahuan. Ya, jangan menjadi alasan. Sudah dilakukan, diundangkan, sudah diketahui bahwa selama saya menjadi ASN misalnya, saya harus netral. Gitu. Saya harus wajib netral. Nanti bisa saya tidak netral kalau sudah purna bakti ya Pak Sekda, kalau sudah pensiun jadi pensiun ASN. ya, Sama baru. saya mah hanya TNI Polri. Ya. netral. Ya baik Pak. Ini kan tadi berdasarkan pengawasan eksternal itu karena alasan klasikal. Nah kemudian Pak, ada tidak sebab lain selain alasan klasikal ini karena tidak tahu dan sebagainya? Mungkin alasannya karena misalnya alasan kekeluargaan, karena alasan pertemanan, ya
seperti itu mungkin. Primordial, Iya, iya Pak ya, hubungan karena alasan iya, kekeluargaan. kekerabatan. Kekerabatan. Nah, tapi itu kan hanya alasan. Yang jelas undang-undang tidak memerlukan alasan yang seperti itu. Iya, Ya, undang-undang tidak undang-undang perlu. tidak memerlukan alasan seperti itu. Yang jelas klarifikasinya jelas, keterangannya jelas di Bawaslu nanti kami kaji kalau terpenuhi unsur ya, masa kami rekomendasikan ke Komisi ASN untuk ditindaklanjuti. Ingat ya, bukan kami yang beri sanksi, KSN yang memberi sanksi atas Tapi kajiannya ada di Bawaslu. Ya. Baik Pak. Nah, kemudian Pak, sebenarnya apa yang dapat dilakukan untuk mencegah terulangnya tindak pelanggaran netralitas ASN? Kalau dari segi internal pemerintah daerah seperti apa? Ya, setiap saat kami sampaikan itu netralitas itu. Setiap ada event, ada acara, kami selalu sampaikan netral, netral, jelas aturannya dan sanksinya jelas. Nah, kami selalu sampaikan. Kemudian pimpinan SKPD juga sampaikan ke seluruh teman-teman yang lain, termasuk orang-orang yang terlibat dalam hal ini PHTL atau kontrak, sampaikan netral. Baik Pak, itu yang secara internal Pak ya? Ya, secara internal. Kalau dari badan pengawas Pak, secara eksternal ini agar tidak terulang lagi. Ya. Seperti apa Pak yang perlu kita lakukan sebenarnya? Keterlibatan semua pihak, ya, keterlibatan semua, baik dari unsur masyarakat, unsur ASN-nya sendiri, kemudian tidak ada apa-apanya himbauan kami kalau memang tidak ada kesadaran dari masyarakat, dari ASN-nya sendiri, ya. Tidak ada artinya kami melakukan himbauan berkuar-kuar di sana sini bahwa netral-netral kalau memang kesadaran dari ASN-nya sendiri tidak mau seperti itu. Tentu kami lakukan tidak bosan-bosannya melakukan edukasi, termasuk imbauan-imbauan ke Pemda yang ditindaklanjuti ke bawah SKPD serta hal-hal lain yang dapat mencederai demokrasi. Itu yang kami lakukan. Karena memang di Undang-Undang Nomor 10 ini ada salah satu pasal yang ASN harus wajib menyikapi pilkada dan pemilu. Baik Pak. Nah, tadi sudah ada beberapa pertanyaan di link komentar. Kita mau coba cek kembali apakah ada lagi pertanyaan dari penonton? Tidak ada. Baik, sudah tidak ada Pak. Nah, ini pembahasannya sangat menarik Pak. Ya. Nah, tapi kita mau coba lempar ke masyarakat. Tadi juga sudah ada beberapa pertanyaan. Dan bagian untuk terakhir Pak ini, saya berharap bahwa ada himbauan untuk terkhusus ASN. Nah, mungkin dari Pak Sidet terlebih dahulu. Kecil. Jadi saya menghimbau kepada seluruh aparatur sipil negara untuk tidak terlibat di dalam pelaksanaan pemilu kada ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kita sudah diatur di PP nomor 10, Undang-Undang nomor 1, kemudian PP nomor 42, kemudian di PP 53 kita sudah diatur mana yang bisa dilakukan, mana yang tidak bisa dilakukan. Selama itu makanya kami menghimbau kita coba menempatkan diri, kita kesampingkan dulu hubungan-hubungan yang muncul selama ini, hubungan keluarga, hubungan emosional atau hubungan apapun. Nah, dalam masa pemilu kada ini kita kesampingkan dulu. Marilah kita mencoba jadi ASN yang profesional. Marilah kita menjadi ASN yang taat pada aturan perundang-undangan. Termasuk teman-teman kami yang bukan ASN tapi berada di lingkungan pemerintah, dalam ini ada kontrak atau PHTL juga mengikuti aturan ini supaya pelaksanaannya ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kita semua masyarakat Kabupaten Sopeng. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya Pak dari Pak Ketua Bawaslu mungkin himbauannya untuk ASN. Baik, live streaming yang saya banggakan, terutama teman-teman ASN yang sempat mengikuti live streaming kita, bahwa intinya seperti yang disampaikan Pak Seda, netral saja ASN. Ya, netral Tidak saja. perlu ada hal-hal yang membuat bahwa saya sanksi untuk netral. Tidak perlu, netral saja di pilkada. Toh tidak ada yang mempresur dan hal-hal lain atas kenetralitas Anda. Walaupun Anda punya hak pilih. Tentukan saja hak pilihnya di TPS. Itu yang pertama. Yang kedua, asas netralitas ASN itu wajib hukumnya dilaksanakan karena memang undang-undangnya yang memerintahkan harus netral. Termasuk undang-undang pilkada sendiri. Jadi saya himbau kepada ASN, terutama di lingkup Kabupaten Sopeng,
bahwa jangan pernah lagi ada hal-hal yang diduga ketidaknetralan. Tidak usah ragu bahwa kalau saya tidak netral seperti apa, toh Anda menjerat diri Anda sendiri kalau tidak netral. Anda menjerat diri Anda sendiri ke tidak netralan itu. Jadi intinya kami mengimbau tidak usah ada gerakan-gerakan tambahan di media sosial, di dunia nyata, dan hal-hal lain yang dapat mencederai pilkada, termasuk terlibat dan dilibatkan di masa-masa kampanye dan seterusnya. Saya kira itu. Baik Pak, terima kasih atas himbauannya Pak, khusus untuk ASN. Ya. Jadi demikianlah bincang-bincang kami bersama dengan Bapak Dr. Andes Haji Anditan Risesu MSI selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sopeng, dan juga Bapak Winardi Esos selaku Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Sopeng. Dan terakhir dari saya ingin menyampaikan dan mengulang kembali bahwa netralitas ASN ini adalah harga mati. Ya. Sepatutnya sama dengan halnya ketika kita mengucapkan kode etik sebagai sumpah pada negara. Maka kesampingkanlah semua kepentingan maupun hubungan-hubungan Anda dengan calon-calon yang lainnya. Nanti setelah pilkada ya boleh berbuat kembali. Nah, tapi intinya kita harus tetap kembali dan berdasar pada kode etik ASN. Demikianlah untuk tayangan kita hari ini dengan tema netralitas ASN di Pilkada Sopeng. Sampai jumpa kembali di Bincang Santai selanjutnya. Oke. Terima kasih Bincang Terima kasih. Santai. Sukses, sehat selalu.